Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ada-Ada Aja. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang PMH atau perbuatan melawan hukum. Adapun materinya terdiri dari definisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang akan dijelaskan oleh Ahyana. Kemudian selanjutnya ada akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang akan dijelaskan oleh Fikri. Kemudian yang terakhir ada contoh yang akan dijelaskan oleh Helga. Baiklah, untuk definisi sendiri, perbuatan melawan hukum atau PMH adalah tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, kesusilaan, serta kepatuhan dalam masyarakat, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks perikatan, PMH dijadikan sebagai salah satu sumber hukum perikatan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1353 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PMH menimbulkan perikatan untuk ganti rugi karena undang-undang menetapkan demikian akibat perbuatan manusia yang merugikan. Cukup sekian definisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahyana yang menjelaskan tentang unsur perbuatan melawan hukum. Terdapat sekiranya 5 unsur agar sebuah tindakan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, beberapa unsur tersebut yaitu yang pertama, adanya perbuatan. Nah, ini berarti perbuatan tersebut itu bersifat merusak, merugikan, atau juga tidak mengenakan. Nah, dalam tindakan aktif, biasanya berupa merusak pagar milik orang lain atau melakukan fitnah terhadap orang lain demi keuntungan diri sendiri. Nah, dalam tindakan pasif biasanya berupa penelantaran hewan peliharaan sehingga membuat kerugian terhadap orang lain. Atau misalnya menelantarkan anjing peliharaan sehingga membuat orang di sekitar itu merasa takut dan akan dikejar atau digigit oleh anjing peliharaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah perbuatan tersebut itu melanggar hukum yang sudah berlaku. Nah, perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur seperti yang pertama itu ada melanggar ketentuan peraturan, yang kedua ada melanggar hak orang lain, yang ketiga itu ada bertentangan dengan kesusilaan, yang keempat itu ada bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Nah, unsur yang ketiga itu adanya kesalahan. Ini itu bisa berupa suatu kelalaian atau kesengajaan yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, yang keempat itu adanya kerugian. Ini tuh hal yang cukup penting ya dalam syaratnya, yaitu adanya kerugian, baik berupa material maupun imaterial. Nah, yang kelima itu adanya hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, jadi ini harus terdapat hubungan sebab akibat itu antara perbuatan si pelaku dengan kerugian yang dialami si korban. Nah, contohnya itu seseorang menerobos di lampu merah dan menabrak kendaraan lain. Nah, kerusakan kendaraan korban itu ya merupakan akibat langsung dari tindakan si pelaku. Baik, selanjutnya ada akibat hukum PMH. Salah satu akibat hukum utama dari PMH adalah kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Ganti rugi tersebut dapat berupa kerugian material seperti kehilangan uang atau kerusakan barang, maupun kerugian material seperti penderitaan atau kerusakan nama baik. Besarnya ganti rugi ditentukan oleh hakim berdasarkan kerugian yang dialami korban dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak yang telah dirugikan tersebut. Selanjutnya, akibat hukum PMH juga dibagi dua. Yang pertama ada ganti rugi yang seperti tadi. Salah satu akibat hukum utama dari PNH adalah kewajiban membayar ganti rugi seperti kepada korban. Ganti rugi tersebut juga dapat berupa kerugian material seperti kehilangan uang, kerusakan barang, dan lain-lainnya. Dalam ganti rugi juga terdapat kerugian imaterial seperti penderitaan atau kerusakan nama baik. Besarnya ganti rugi juga dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan kerugian yang telah dialami korban dengan tujuan memulihkan hak-hak yang telah dirugikan tersebut. Yang kedua ada pemulihan dan penghentian perbuatan. Selain membayar ganti rugi, pelaku juga dapat diwajibkan untuk memulihkan keadaan seperti semula atau restitutio integrum apabila hal tersebut masih memungkinkan dilakukan. Di samping itu, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk menghentikan perbuatan yang merugikan agar kerugian juga
tidak dapat berlanjut atau berlangsung ataupun berulang kembali di kemudian hari. Terima kasih. Selanjutnya, contoh kasus fenomena Steam sharing akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman untuk salah satu contoh kasusnya sendiri itu ada pada kasus Steam sharing pada platform Steam. Jadi Steam sharing itu merupakan sebuah tindakan di mana para pelaku itu membeli sebuah game pada akun Steam mereka, lalu setelah membelinya mereka menjual akun tersebut atau membagikan akun tersebut kepada orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Misal, saya membeli sebuah game pada platform Steam, lalu saya menyewakan akun ini kepada orang lain dengan maksud untuk meraup keuntungan pribadi untuk saya sendiri. Nah, hal tersebut tentu melanggar dari perjanjian yang telah pengguna Steam lakukan kepada pihak Steam sendiri. Karena pada sebelum membeli game pada Steam itu pengguna diwajibkan untuk mencentang kolom kolom agreements pada platform Steam itu sendiri. Nah, kolom agreement tersebut itu salah satu syaratnya atau salah satu ketentuannya itu mewajibkan atau melarang pengguna Steam untuk tidak melakukan tindakan Steam sharing atau membagikan akun kepada orang lain. Nah, ini juga berlaku pada platform-platform lain seperti Netflix, lalu RCTI Plus, dan akun-akun lainnya. Karena pada dasarnya praktik sharing account ini melanggar ketentuan pada acceptance and agreements pada platform yang kita tuju gitu. Jadi sebuah hal yang memang tidak bisa dibenarkan gitu. Karena selain melanggar ketentuan itu juga melanggar hukum gitu. Karena kita secara tidak langsung itu juga melakukan tindakan praktik membajak gitu. Nah, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya dalam praktik Steam sharing ini, itu biasanya akun akan ditangguhkan oleh pihak Steam-nya sendiri. Biasanya akun dinonaktifkan atau bahkan mungkin si pelaku ini dimintai pertanggungjawaban, entah itu yang berupa material atau mungkin seperti di-banned pada platform tersebut. Sehingga ketika pelaku ingin membuat akun lagi, maka si pelaku ini sudah tidak bisa lagi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk contoh dari praktik Steam sharing.